Kehadiran Bapak Ibu anggota hari ini adalah bentuk partisipasi aktif supaya kita saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan visi dan misi KSP Kopdi Timau. Dalam tahun buku 2024, KSP Kopdi Timau mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yaitu 1. Keanggotaan meningkat dari 7.167 di tahun 2023 menjadi 7.635 di tahun 2024. 2. SHU meningkat. Di tahun 2023 SHU-nya 658.156.924 rupiah menjadi 664.610.202 di tahun buku 2024. 3. Simpanan ekuitas mengalami peningkatan dari 6.592.386.500 di tahun buku 2023 menjadi 6.876.512.500 rupiah di tahun buku 2024. 4. Kelalaian pinjaman tahun buku 2024 turun menjadi 4,29% dibandingkan tahun buku 2023 9,11%. Selain pertumbuhan ini, ada juga kendala yang dihadapi oleh KSP Kopdi Timau. Pertama, melemahnya anggota untuk mengangsur pinjaman sesuai tabel. 2. Melemahnya anggota untuk menyetor dana kematian dan dana pembangunan kantor. 3. Kurangnya kesadaran anggota untuk menabung simpanan wajib dan simpanan kapitalisasi. Semua laporan ini sudah tertuang dalam laporan RAN yang sudah diterima oleh Bapak Ibu. Oleh karena itu, di tahun buku 2025 ini, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan pembenahan, perbaikan, dan peralihan sistem SAK-ETAP ke SAK-EP supaya KSP Kopdi Timau tetap eksis di masa yang akan datang. Karena itu, RAK tahun buku 2024 kita mengambil tema bersama kita berproses untuk perbaikan, pembenahan, dan peralihan menuju tata kelola sistem digitalisasi yang berkelanjutan. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada 1. Seluruh anggota KSP Kopdi Timau atas dukungan dan kepercayaannya kepada kami untuk mengelola lembaga ini, sehingga hari ini kami pertanggungjawabkan pada RAK ke-18 tahun buku 2024. 2. Puskopdit BK3D Timur yang selalu membantu dan monitoring KSP Kopdi Timau dan memfasilitasi penggunaan sistem digitalisasi yang dikeluarkan oleh Inkopdi. 3. Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selalu mengawasi dan memberikan masukan untuk pertumbuhan KSP Kopdi Timau. 4. Pengurus, pengawas, manajer, dan manajemen yang berjuang tanpa kenal lelah. Mulai Januari 2025 kita akan menggunakan sistem lain lagi, yaitu SAK-EP.
yang semuanya adalah menggunakan sistem online. Sistem online itu berarti kita butuh belajar. Saya tahun-tahun kemarin kayak sok tahu segala. Tahun ini tidak tahu apa-apa. Karena ini sistem. Dan mari kita belajar terus-menerus. Bapak Ibu anggota perlu kawal lembaga kita. Ini milik kita, bukan milik siapa-siapa. Milik kita bersama. Dari anggota nomor 01 sampai dengan yang paling terakhir memiliki lembaga ini. Kita punya kewenangan untuk memiliki lembaga ini dan mengawasi dengan baik sehingga dia bisa berkelanjutan. Saya sering komentar di kalangan orang-orang Timor. Saya bilang kita orang Timor, coba lihat. Bapak Ibu anggota coba lihat. Orang Timor siapa? Dari ujung Timur sampai dengan Timur Barat ini yang mengelola koperasi dengan baik. Jarak 1 atau 2, tidak lebih dari 3. Lalu Bapak Ibu harus sadar bahwa koperasi ini adalah milik kita. Hak dan kewajiban kita hendaknya kita laksanakan dengan baik. Saya punya tim. Saya punya tim itu terdiri dari para napi. Para napi. Ya, itu tim saya. Kemarin siang saya masih bawa mereka ke Dipolo. Itu napi semua. Ada yang napi di atas napi. Masih SMA sudah masuk. Habis keluar kawin, masuk kembali, keluar lanjut nikah, ada anak, dia masuk kembali. Itu saya akan pakai mereka untuk Bapak Ibu anggota yang kepala batu. Supaya jangan merusak ini koperasi. Karena yang tahu cerita tentang koperasi ini saya. Mulai dari mana sampai di mana ini saya. Saya yang mimpi, saya yang omong-omong tidak bisa lagi saya baca Alkitab dan baru bisa saya berani dirikan ini lembaga ini. Dan teman-teman pengurus pengawas yang melanjutkan ini jaga baik-baik supaya jangan mati di tengah jalan. Karena masih ada yang jadi saksi hidup. Ketika tanggal 20 Mei 2006 di rumah saya bilang apa? Wadah ini harus dijaga turun-temurun. Karena saya tahu orang Timur kalau bangun lembaga, hari ini dia berpesta ria, lalu tahun depan sudah mati. Karena ketidakcocokan dan cerita mirip-mirip, akhirnya itu sudah kita bubar. Jaga baik-baik. Teman-teman, anak-anak muda generasi berikut jaga baik-baik. Karena ini lembaga yang baik. Kita telah mengadakan studi banding kemana-mana dan kaji. Ini lembaga baik. Bahkan lembaga ini juga beralaskan biblis atau beralaskan kitab suci. Dan lembaga ini didirikan atas dasar kitab suci. Ada satu ayat yang saya masih ingat baik. Itu saya merenung, itu berdasarkan tradisi orang Amfoang. Karena saya orang Amfoang, saya merenungkan itu berdasarkan tradisi orang Amfoang. Ayat itu bilang begini, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Orang Amfoang di mana ada sapinya, di situ dia bikin rumah atau pondok. Sapi pindah, dia juga pindah pondok. Nah ini cocok. Maka saya bilang ini sapi-sapi di sana tidak ada, ini hanya uang receh. Mari kita kumpul uang receh di sini, lalu kita jadikan
harta kita, supaya di mana ada harta kita, di situ juga kita berada. Dan mari kita jamu baik-baik ini lembaga supaya dia bertumbuh dari generasi ke generasi. Ya, karena koperasi kredit ini dibangun oleh seorang pendeta di Jerman. Nanti tanya Bapak Ibu yang orang Puskopdit itu tahu persis. Saya tahu setengah-setengah. Nanti Pak Lamer yang jelaskan. Ya, itu pendeta. Dan di dalamnya ada seorang pastor yang namanya tidak disebutkan. Mereka bangun di Jerman. Ketika krisis di negara Jerman, bangunlah koperasi ini. Pendeta itu juga wali kota. Ya, ketika krisis dia kumpul roti bagi untuk masyarakatnya. Tapi masyarakat terima, makan buang, habis akan minta lagi. Suatu saat dia berpikir, begini ini berarti tidak cocok. Maka bangunlah kredit union dengan filosofi orang miskin menolong orang miskin. Orang yang tidak mampu harus menolong orang yang tidak mampu. Maka himpunlah dan mereka saling melayani. Tapi yang pertama itu biar kita kumpul sampai di mana juga nanti itu habis termakan. Dan ini gejala untuk kita warga negara Indonesia. Saya sering mengamati. Bapak Ibu coba amati. Masyarakat kita itu kalau dia terima raskin, dia tidak mau kerja lagi. Coba Bapak Ibu lihat. Dan jika ada pembagian raskin atau BLT, pasti banyak orang. Tapi kalau panggil untuk kerja bakti, 1-2 orang sah. Ini gejala. Maka Bapak Ibu anggota koperasi kredit di mana saja, koperasi kredit Swastisari kah, Sami Jaya kah, Serviam kah, apakah, mari kita belajar dari wadah ini dan menerjemahkan ke dalam akar rumput. Jangan sampai generasi cucu dong itu, sebagian pulau di Indonesia sudah terjual untuk yang seperti itu. Itu penglihatan sekilas dari saya. Dan hari ini saya mau menghimbau Bapak Ibu anggota koperasi kredit Timau, mari kita rawat baik-baik wadah ini supaya kita turunkan dari generasi ke generasi. Di wadah ini juga kita telah menolong pemerintah dengan mempekerjakan orang atau membantu pemerintah menurunkan angka kelalaian, angka pengangguran. Kita di Timau itu ada 30 sekian staf pegawai. Karena kita sudah menolong pemerintah untuk mempekerjakan warga NTT 38 orang. Bisa tolong. Belum lagi koperasi-koperasi yang lain. Kita sudah menolong itu sampai dengan ribuan orang NTT dipekerjakan di koperasi kredit. Kalau saya hitung seluruh primer di NTT itu ada 5 Puskopdit. Berapa banyak? Swastisari saja 600 pegawai. Obormas 1000 lebih pegawai. Dan ini Bapak Kepala Dinas, kami telah membantu pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran di sini.
Yang berikut bahwa saya juga menyampaikan terima kasih untuk pemerintah provinsi NTT, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selalu hadir bersama Timau untuk memotivasi seluruh anggota kami menjadi anggota yang terbaik. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu pengurus dan pengawas dari Puskopdit WK3D Timur yang selalu baik secara resmi maupun tidak resmi selalu membantu Timau dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Timau, terutama dalam meningkatkan kualitas dan sumber daya insan KSP Kopi Timau di Kota Kupang dan sekitarnya. Selama saya berkecimpung di Kopi, saya merasa bahwa karyawan Kopi beda dari kita di pemerintah. Kalau di pemerintah kita kerja untuk menghabiskan uang yang sudah ada. Uang sudah kasih sekian miliar harus dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan berarti dianggap penggagal. Tetapi kalau kita di koperasi, kita kerja untuk cari uang. Kita kumpulkan ke pendapatan sebanyak mungkin. Dari pendapatan yang sebanyak-banyaknya itu, akhirnya kita karyawan masih sejahtera. Tidak mungkin pengurus pengawas tidak naikkan kamu punya gaji kalau pendapatannya bagus. Saya teringat General Manager KSP Kopi Pancur Kasih di Kalimantan. Saya bincang-bincang, dia ini orang Inde. Bapaknya guru yang sekitar tahun 78 ditempatkan mengajar di sana. Bapaknya kawin dengan orang Dayak dan anaknya itu jadi General Manager Pancur Kasih. Ya gajinya ya, dan dia doktor. Mereka punya program General Manager dan doktor. JM harus S2. Terus yang di bawahnya pegawainya harus sarjana. Saya tanya uangnya dari mana itu? Uangnya dari mana sehingga bisa seperti itu? Ya uang kami sisihkan dari SHU. SHU kami punya, kami sisihkan sebagian untuk pendidikan kami punya manajemen. Sehingga seperti ini, dan kami bekerja all out. Tahun ini saya baca di laporan, udah kirim dia, ya mereka aset mereka tahun lalu sekarang sudah sekitar Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan provisian dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian, terutama pengurus pengawas tim manajemen yang luar biasanya menyelenggarakan rapat anggota tahunan. Saya lupa Bapak Ketua Panitia luar biasanya dengan semangat yang luar biasa bisa menyelenggarakan rapat umum, membentuk panitia dan sebagai ketua bisa menghandle kegiatan dan bisa mendatangkan Bapak Mama hari ini kepada di ruangan ini, itu luar biasa. Beliau mempunyai nilai yang lebih daya majik, ya, daya majik yang luar biasa sehingga Bapak Mama semua bisa hadir, apalagi hari Minggu. Tetapi hari ini luar biasa, hadirnya cukup, ya kalau bilang 500 bisa masuk. Ya, itu luar biasanya. Tidak semua koperasi melaksanakan rapat seperti ini. Ya, bahwa hebat di sana, tapi hari ini menurut data yang ada pada kami, koperasi belum sampai 20, bahkan belum sampai 15 yang melaksanakan rapat. Dan KSP Kopi Timau luar biasa. Pada masuk pada bisa saja masuk pada urutan 12 atau 13. Ya, dari 10 koperasi besar di NTT ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasih, bahwa koperasi saat ini dari segi kualitas, segi kuantitas, segi jumlah bertambah sebesar 4.265. Primer provinsi 425. Tetapi sampai hari ini belum sampai 50% yang melaksanakan RAT. Tetapi Timau luar biasa. Walaupun COVID, badai bagaimanapun, RAT tetap jalan. Mau mati-mati. Tapi
ini sebagai mahkota daripada memberikan pertanggungjawab, memberikan kepastian kepada anggota bahwa RAT itu adalah menandakan koperasi itu aktif, ya. Koperasi itu aktif, ya, melayani. Bahwa luar biasanya hari ini Bapak Ibu sekalian, NPL-nya masih 4%, ya, menurut dari Bapak Savio selaku fungsional pengawas koperasi kami. Pak Savio ini sebagai tim teknis di bidang saya, ya, bahwa NPL-nya 4% lebih, ya, dinilai nominalnya 300 juta. Nah, ini menjadi was-was bagi Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalau bisa tekan dari 4% turun ke 2%, berarti membutuhkan kerja keras dari pengurus, pengawas dan tim manajemen. Ya, bahwa disampaikan oleh Bapak Ketua Pengawas dari BK3D Timur bahwa Bapak Ibu minta kesadarannya untuk menyicil sesuai dengan jumlah atau tepat waktu, tepat jumlah. Bapak Ustaz, ini adalah operasinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak membesarkan, siapa lagi? Kalau Bapak Ibu tidak menjaga, siapa lagi yang akan menjaga koperasi ini menjadi lebih besar? Keterwakilan dari daerah utara adalah Timau, koperasi besar. Ya, Timau ini adalah wakil dari timur bagian utara. Amfuang ini luar biasa, ini ada koperasi yang luar biasa. Iya. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian, NPL menjadi titipan buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Guris menjadi perhatian. NPL 4%, jangan sampai 5%. Ditekan lagi. Ya, caranya para Bapak Ibu sekalian, tim manajemen bekerja keras untuk jemput bola. Tentunya bahwa melakukan dengan pendekatan-pendekatan yang humanis. Ya, pendekatan humanis bagaimana menyadarkan anggota. Jangan datang dengan emosi. Ya, jangan sampai dia sedang stres. Maka jadi persoalan baru. Ya, Bapak Ibu sekalian, NPL 4% menjadi tugas bukan saja tim manajemen pengurus pengawas, tetapi tugas Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Boris sebagai Bapak Boris tidak mau koperasi ini gagal, gagal total. Tidak boleh terjadi begitu. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa tantangan koperasi saat ini baik internal maupun eksternal. Ya, internal adalah ketika kita dihadapi dengan karakter anggota. Ya, karakter anggota yang mana ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang sudah ada uang tapi pakai tahan dulu, bulan depan began bisa, nanti cicilan agak terlambat. Ya. Tantangan internal menjadi bagaimana koperasi itu bisa berkembang dan besar, maka NPL harus ditekan. Kredit lalai atau kredit macet ini menjadi kepercayaan bagi anggota baru yang ingin menanamkan atau berinvestasi pada koperasi yang Bapak Ibu cintai bersama ini. Ya, tantangan eksternalnya adalah apa? Kita bertubi-tubi dengan aturan-aturan pemerintah, tetapi mau tidak mau harus kita laksanakan. Tentunya bahwa itu melalui cicil. Oh, ini aturan ini kita laksanakan. Sudah oke, kita langkah ke berikutnya. Bahwa seperti tadi Bapak Ketua Pengawas dari Puskobid BK3D Timur, bahwa koperasi diwajibkan harus masuk kepada sang EP. Per 1 Januari 2025, koperasi-koperasi harus melaksanakan standar akuntansi entitas privat, standar akuntansi keuangan entitas privat. Ya, yang mana berdampak pada laporan-laporan yang lain. Seperti tadi bahwa anggota pastinya akan mengalami penurunan. Dalam hal ini tidak ada anggota luar biasa. Ya, Permenkop nomor 8 tahun 2008 sudah menggariskan, sudah menegaskan bahwa tidak ada anggota luar biasa. Yang menjadi anggota koperasi yang mana? Yang sudah berumur 17 tahun ke atas. Mari kita ikuti aturan ini, sehingga seperti tadi Pak Ketua sekolah, bahwa akan menuju pada sebuah koperasi yang qualified, ya, koperasi yang berkualitas, koperasi menuju pada sebuah koperasi yang modern. Yang berikut Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan UKK.
uji kelayakan dan kepatutan. Permen Kop nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam, salah satunya adalah ketika Bapak Ibu membuka kantor izin operasional, kantor cabang pembantu maupun yang lain, itu pengurus pengawas harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Ya, sehingga setelah ini pengurus terutama membicarakan hal dalam rapat anggota khusus raknya untuk membicarakan kapan kami ikut UKK. Ya, sehingga ketika tidak melakukan UKK, maka izin operasional pelayanan kita tahan atau kita cabut sebentar. Sistem akan tolak. Nah, waktu ini akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian per 30 Juni sampai 30 Juni, sehingga masih ada waktu ya Bapak Ibu sekalian, pengurus pengawas masih ada waktu untuk menghubungi kami di dinas supaya kita bisa memfasilitasi dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan bagi Bapak Ibu sekalian, pengurus dan pengawas. Sebagaimana tadi bahwa masa keperiodean pada saat uji UKK yang sudah duduk maupun yang dicalonkan, supaya apa? Ketika ada yang mungkin mengalami kesehatan, ya mungkin sakit, bisa dorong pada calon yang sudah ikut dan sudah dinyatakan lulus. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa adanya tahun lalu sudah melakukan self-declare, pernyataan mandiri dari koperasi, di mana koperasi diberikan kesempatan untuk open loop ataukah closed loop. Closed loop yaitu koperasi hanya melayani anggota TOP, tidak melayani orang luar. Bapak sekalian, ini kami ingatkan dari catatan itu bahwa closed loop dan open loop. Pada Januari 2025 kami menerima hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia. Ada beberapa koperasi yang terindikasi open loop. Indikasi open loop. Maka apa yang kami lakukan? Upaya apa yang dilakukan oleh dinas teknis? Yaitu kita berupaya untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk kembali kepada closed loop. Ya. Open loop, ketika Bapak Ibu menerima bahwa kami pelayanan secara open loop, maka kami tidak hadir lagi di sini. Yang akan mendampingi, mengawasi Bapak Ibu adalah otoritas jasa keuangan. Ya, ketika Bapak Mama bilang, "Son, Dekoto mau ini close loop, sah." Oke, kami siap untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian. Pengurus pengawas dilihat dari aspek kelembagaan maupun aspek usaha. Kita lakukan pembinaan dan pemerintah menjadi jaminannya, membuat pernyataan kepada kementerian bahwa tolong kami diberikan kesempatan untuk melakukan pendampingan pada koperasi-koperasi di Nusa Tenggara Timur, supaya dari terindikasi open loop kembali kepada closed loop. Ya, hal itu kita lakukan sampai dengan April, supaya 30 Juni kita sudah lapor kepada kementerian bahwa koperasi ABC itu adalah closed loop, D dan seterusnya adalah open loop. Nah, data itu ketika sudah didapat oleh kementerian yang open loop, maka kementerian akan serahkan kepada OJK. Maka Bapak Ibu sekalian jangan kaget kalau OJK datang dan melakukan pemeriksaan. Nah, ini masih ada kesempatan dan kami pun terbuka untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya titip Bapak Ibu, UKK-nya segera dilakukan dan proses open loop dan closed loop kami pemerintah, kami bidang teknis siap memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Anggota tahun 2023 sebanyak 7.167 orang. Tahun 2024 sebanyak 7.635 orang, bertambah 468 orang atau 6,52%. Itu pertambahan anggota. Aset tahun buku 2023 itu 29 miliar 429 juta 5.528 rupiah, menjadi 29 miliar 213 juta 902.099 rupiah atau minus ya
berarti tidak salah ya tadi Pak Pegawai sampaikan ya kalau halusnya bilang jalan di tempat. Tapi ini ada tetapi ini menjadi motivasi bagi Bapak Ibu sekalian pengurus untuk lebih berpacu lagi. Ya. Modal sendiri tahun 2023 itu 8 miliar. 484.382.503 rupiah. Di tahun 2024 8.709.693.700 rupiah, bertambah 225 juta sekian. Ya, itu modal sendiri. SHU tahun buku 2023 itu 658.156.016 rupiah. Dan tahun buku 2024 itu sebesar 664.610.902 rupiah, bertambah 6.450.886 atau naik sebesar 0,97%. Itu SAU-nya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terhadap penilaian kinerja keuangan tahun buku 2024 masih dalam pengawasan. Ya, itu 20. Ada beberapa aspek yang masih di bawah standar. ROE, efisiensi biaya, kualitas aset, yaitu CR terhadap pinjaman bermasalah. Ya, tadi dikaitkan dengan NPL yang dialami oleh operasi KSP Covid Timau. Lalu Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan juga bahwa untuk laporan PMKes, ya kita sudah mengacu pada Permenkop nomor 9 tahun 2020 tentang pengawasan koperasi dan turunannya Juknis 15 tahun Juknis Perdeputi Perkoperasian nomor 15 tahun 2021 tentang kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi. Ya, tidak lagi berpatokan pada Perdeputi nomor 06 tahun 2016. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terhadap PMKes atau pemeriksaan self assessment, pemeriksaan kesehatan secara mandiri yang dilakukan oleh pengawas, kami menghimbau agar menyesuaikan dengan Permenkop dan Juknis terbaru. Ya, tentunya bahwa Bapak Ibu sekalian tidak kami tinggalkan sendiri, tapi tim kami akan mendampingi supaya luar biasa. Kami terima kasih kepada pengawas yang sudah melakukan self assessment. Ya, luar biasa. Terima kasih. Tetapi mari menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru. Ya, regulasi terbaru yaitu Juknis 15 tahun 2021 tentang kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi. Ya, itu beberapa catatan teknis yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi selamat melaksanakan RAT tahun buku 2024 dari KSP Covid yang ke-18. Kami pemerintah terima kasih sekali untuk semangatnya, ya, dengan titipan tekanlah NPL, jangan dibiarkan loss, maka tahun depan kami hadir lagi, NPL-nya sudah 10%. Waduh, iya, itu bukan menjadi harapan kita bersama-sama. Maka para anggota sadar akan kewajiban, Bapak Ibu sekalian, kewajiban, ya, untuk menambah modal sendiri, tolong menyetor simpanan wajibnya, ya, agar tidak terjadi NPL. Tolong Bapak Mama setor menyicil kredit Bapak Ibu dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Itu yang dapat saya sampaikan di siang ini. Terima kasih dan kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang saya sampaikan menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Di tempat ini sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf.